Bab 1631 Tirai Air Cu. Hari baru akan datang, dan surga sedang berjalan lancar. Lebih banyak batu asal mengalir ke pengadilan surgawi terus-menerus menumpuk ke gunung yang menjulang tinggi, satu di samping yang lain. Siong Erna, yang memenuhi harapan semua orang, mencoba yang terbaik untuk membangun Tianting menjadi kerajaan uang. Setiap kali dia bebas, dia secara tidak sadar akan melirik gunung peri jauh di kejauhan, dan Ye Chen ada di gunung peri itu. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan membantumu melindungi pengadilan surgawi. Siong Er diam-diam memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tuan, bisakah Paman Ye Chen bertahan sampai Dacu kembali? Gong Xiaotian bertanya dengan suara rendah. Siong Er, yang selalu tidak selaras, juga terdiam. Kondisi Ye Chen terlalu buruk. Dia tidak tahu kapan Dacu akan kembali, dan dia tidak tahu apakah Ye Chen bisa bertahan hingga hari itu. Sambil menghela nafas, dia mengambil buku besar itu lagi, karena sekumpulan batu asal lainnya masuk, dan dia perlu menuliskannya. Dengan cara ini, siang dan malam berganti, dan 9 hari berlalu dengan tenang. Baru pada hari ke-10 Ye Chen, yang sedang tidur di Lingqi, perlahan membuka matanya keruh dan kusam. Hampir kalah. Di tepi kolam, Ruotian Suzaku juga membuka matanya, ekspresinya pucat, tapi dia baik-baik saja. Kaisar Dao Xianfa, bermimpi selama berabad-abad, tampaknya dalam 100 tahun terakhir, para senior juga mendapatkan keberuntungan. Ye Chen berjalan keluar dari kolam roh, napasnya tertekan, dan hidupnya melonjak. Mimpinya terlalu panjang, bagaimanapun juga itu tidak nyata. Ruotian Suzaku tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menghilangkan amarah Ye Chen yang sudah mati. Dharma ini sangat dalam dan mendalam, dan sangat sulit untuk dipahami oleh junior. Suatu hari, kamu akan mengerti. Ruotian Suzaku perlahan menghilang, dan kata-katanya yang halus penuh dengan makna yang dalam. Ye Chen meliriknya, lalu langsung turun gunung. Berjalan di jalur gunung, dia kesurupan. Berubah menjadi manusia, dan tidak dapat lagi menemukan energi spiritual sedikit pun. Ini mengingatkannya pada masa lalu, ketika dia juga manusia, dan 300 tahun ini hanyalah mimpi. Ini adalah reinkarnasi lainnya, reinkarnasi antara yang fana dan yang abadi, siklus reinkarnasi, dan kembali ke titik semula. Perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya adalah dia tidak lagi memandang ke arah yang abadi ketika dia telah berubah menjadi manusia, dan hatinya setenang air. Hanya setelah saya mengalaminya, saya dapat mengetahui bahwa jalan keabadian penuh dengan penderitaan seperti jalan manusia, dan titik akhirnya adalah semua lus. Akhirnya kau bangun. Tepat saat mereka berjalan, Siong Er berlari, memutar tubuh gemuknya. Aku mendapat banyak uang. Ye Chen sedikit tersenyum. Ayo, lihat itu. Siong Er Yao menunjuk ke satu sisi. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat gunung yang terbuat dari batu asal, yang menyilaukan matanya. Jumlahnya tidak dapat diperkirakan, dan itu cukup untuk mendukung lingkaran istana surga, yang akan menjadi ibu kota istana surga yang paling menguntungkan. Sembuhkan dengan ketenangan pikiran, jangan khawatir tentang urusan surgawi lagi. Siong Er menepuk Ye Chen, semuanya terserah kita. Pengadilan surgawi penuh dengan bakat, jadi aku tidak perlu khawatir tentang itu. Kali ini aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Ye Chen tersenyum dan berbalik sebuah memori spar dimasukkan ke dalam Siong Er. Siong Er mengambil alih kristal memori dan menunjuknya, dan semua gambar yang tercetak di dalamnya diserap. Kemudian, mata pria itu dipenuhi air mata. Di dalam memori spar terdapat sosok Tang Ruxuan, pakaian putih dan rambut putih, dengan wajah kuyu, yang membuat orang-orang mencintai dan bersimpati. Tidak akan lama, Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan, di mana potongan-potongan kristal memori ditumpuk. Ini adalah jejak dari Ruotian Suzaku, penuh dengan gambaran Great Chu. Aku akan segera menggosok. Siong Er sangat bersemangat, menyeka air matanya, dan lari sambil membawa tas penyimpanan. Foto-foto dari kampung halaman Dacu adalah yang paling berharga. Ada terlalu banyak orang di surga, yang ingin melihatnya bahkan dalam mimpi mereka.
Segera, tirai air besar berubah di langit di atas pelataran surga, gitu besar hingga menutupi langit. Di tirai air, yang terwujud adalah Great Chu saat ini. Gunung dan sungai besar, 10 kaisar Chu Agung berdiri, dan biksu surgawi berbaris dalam tim persegi, dengan momentum yang kuat. Semua biksu di pengadilan surgawi mengangkat kepala mereka, air mata berlinang saat mereka menyaksikan. Di seberang layar, seseorang dapat dengan jelas melihat bunga dan rerumputan, satu pohon dan satu pohon, satu gunung dan satu sungai, satu istana dan satu istana, serta wajah-wajah yang sudah dikenalnya. Kakak senior, aku melihat Pil City. Luo Si melompat dengan penuh semangat, menunjuk ke sudut tirai air dengan penuh semangat. Gitu. Kabut di mata Suanu bertahan. Apakah itu Sue Er dan Yu Er? Haatian Xuanzhen dan Hua Su juga menonton, melihat Haatian Siksue, Haatian Siu, Li Zhang dan Chen Rongyun, dan anak-anak mereka berada di puncaknya. Kami adalah kakek nenek sekarang. Haatian Xuanzhen memegang tangan Hua Su dan tersenyum. Heng Yezong, itu Heng Yezong. Si Tunan tersedak, menatap dengan rakus ke gunung peri yang berkelok-kelok, dan pada para tetua dan murid Heng Yezong. Si Jalang Huoteng, apakah dia masih hidup? Si Yun mengutuk, tapi dia menangis. Saat itu, aku mati di tanah itu. Duan Yu meraih tangan Yun Meng dan menunjuk ke satu sisi. Kampung halamanmu sangat indah, Yun Meng yang tersenyum. Ayah, keturunan kaisar, tubuh mereka gemetar, kehidupan mereka sebelumnya disegel, dan mereka telah melalui 6 reinkarnasi waktunya terlalu lama, dan mereka yang menontonnya hanya ingin menangis. Kamu masih sama seperti dulu, menelan semuanya dengan amarah. 5 Raja Chu, dengan lebih banyak nostalgia di mata mereka, melihat musuh lama setelah bertahun-tahun tanpa akhir, keadaan pikiran ini dapat dibayangkan, dengan emosi dan nostalgia. Apakah itu 9 Kaisar Chu Agung? Terlalu banyak mata orang yang bersinar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Kaisar Chu Agung. Berdiri berdampingan dengan 9 Kaisar. Wanita itu terlihat sangat akrab. Pernahkah Anda melihatnya? Dan dia juga Kaisar Chu. Para biksu surgawi menangis dan tertawa, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka ingin bergegas ke layar dan merangkul kampung halaman yang telah lama mereka tinggalkan. Tempat macam apa itu? Di puncak gunung, Xiao Juxian menggaruk kepalanya. Mengapa kamu masih menangis? Ini adalah kampung halaman pengadilan surgawi. Kaisar Selatan merenung. Taois tua, aku mengenalinya. Bei Seng menutup pandangannya, dan menoleh untuk melihat Lao Daoyan yang ada di sampingnya. Tidak heran saya tidak dapat menemukannya, keluarga tua itu sebenarnya ada di kampung halaman Ye Chen. All Taois Yan mengelus janggutnya dan menghela nafas. Jadi, Ye Chen masih bisa diselamatkan. Siapa yang tahu? Tao tua Yan meletakkan tangannya di tangannya, menoleh, dan menatap Ye Chen yang terus pergi. Semua orang menonton, tapi dia berjalan dengan tenang sendirian. Dia sepertinya tidak melihat ke jalan, dan hampir tersandung beberapa kali. Pada dia masih menabrak 2 pohon dan beberapa batu keras. Bei Sheng mengerutkan kening, turun gunung, dan menyusul Ye Chen. Ye Chen tidak memperhatikan, dan masih tersandung. Dia tidak mengabaikan jalan, tapi penglihatannya berangsur-angsur berubah menjadi kegelapan dalam kekaburan, dan dia mendekati kebutaan. Zhou Tian berevolusi dan menelannya menjadi manusia. Seorang pria buta. Saat dia berjalan, dia bertabrakan dengan Kazuki lagi. Bei Sheng tidak tahan lagi, dan meraih Ye Chen. Ada apa denganmu? Tidakkah kamu melihat ke jalan saat berjalan? Bagaimana situasimu? Apakah kamu berjalan diam-diam? Ye Chen menutupi dahinya, menabrak benjolan. Aku khawatir kamu akan bunuh diri, ikuti dengan tenang. Bei Seng memegang lengan Ye Chen, takut dia akan menabrak pohon lagi jika dia tidak memperhatikan. Pemikiranmu sangat halus. Ye Chen tidak mengabaikannya, penglihatannya memburuk dan tidak apa-apa jika seseorang mendukungnya. Aku memelukmu seperti ini, menantu perempuanmu tidak akan memukulku. Bei Seng terbatuk, dan masih melirik Sang Guan Yu, Er dan yang lainnya tidak jauh. Kamu sangat kuat, mereka tidak bisa mengalahkanmu. Ada terlalu banyak orang.
Jika mereka semua datang, aku akan kalah. Kata Bei Seng, membantu Ye Chen menaiki tangga batu. Kamu memarahiku dengan cara yang berbeda. Omong kosong, bagaimana dengan memujimu? Bei Seng tersenyum santai, lalu mengganti topik pembicaraan. Karena kamu tahu bahwa Wang Fuxi ada di kampung halamanmu, kenapa kamu tidak pergi mencarinya ke menyelamatkanmu? Rumahku terlalu jauh, dan aku tidak punya cukup uang. Ye Chen berkata dengan santai, bahkan jika dia menyembunyikan Dacu, itu adalah rahasia. Bei Seng mengerutkan kening, dan bisa mendengar petunjuk dari kata-kata Ye Chen. Bukan karena dia tidak ingin pergi, tapi dia tidak bisa pergi. Keduanya terdiam sepanjang jalan, selangkah demi selangkah menuju puncak Yuns. Ye Chen duduk dengan nyaman untuk sementara waktu, dan kemudian membenamkan kepalanya setelah selesai, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Merasa bosan, Bei Seng mundur dengan lembut, dan sebelum pergi, dia menatap Ye Chen dengan penuh arti. Dia terlalu misterius, semua orang di Tianting terlalu misterius, dan kampung halaman mereka juga diselimuti misteri. Semua ini sulit dimengerti, dan saya tidak tahu mengapa. Gitu Bei Sheng pergi. Ye Chen, yang dimakamkan di kepalanya, mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Untaian sinar matahari yang hangat berubah menjadi kegelapan di matanya. Benar, dia buta. Matanya tidak bercahaya. Dia tidak bisa melihat mereka, dan dia tidak bisa melihat dunia manusia. Ekspresinya tidak senang atau sedih, dan dia tidak takut pada kegelapan. Di Sutian, gambar Dacu di tirai air masih ada, dan para biksu di surga menangis dan tertawa, dengan air mata di senyuman mereka. Di beberapa titik tirai air menghilang dan malam tiba. Semua orang masih belum puas, mereka bubar dan melanjutkan tugas masing-masing, dan mereka penuh energi. Dacu akan segera kembali, dan gambar ilusi akan menjadi kenyataan. Saya telah menantikannya selama 300 tahun. Dan orang-orang tidak sabar menunggu. Pada malam hari, tidak tenang, dan ada aliran batu asal yang stabil. Kerajaan uang tidak dibangun, dan uang masuk setiap menit dan setiap detik, dan jumlahnya tidak terhitung. Melihat pemandangan ini, Long Yilongwu dan yang lainnya kembali sibuk, memberkati lingkaran pesona lagi, kaya dan disengaja. Di sini, Sang Guan Yuer dan yang lainnya naik ke puncak Yuns. Saya terlalu bersemangat di siang hari, tapi saya lupa tentang Ye Chen, dan pergi ke Ruotian Suzaku, hanya untuk mengetahui bahwa Ye Chen telah kembali. Dari kejauhan, saya melihat Ye Chen duduk dengan kepala terkubur, tidak bergerak, seperti patung. Rambut putihnya berkibar tertiup angin, menamparkan wajahnya berulang kali, menutupi separuh wajahnya. Gadis-gadis itu berkumpul bersama dan memanggil dengan lembut, merasakan sakit yang tumpul di hati mereka. Ye Chen bangun, dan membuka matanya yang keruh. Untuk menyembunyikan kebutaannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Misty, tapi dia tidak bisa melihat bintang yang terang. Tian Xiu memperhatikan petunjuk itu, mengangkat tangannya sedikit, dan mengguncangnya dengan gemetar di depan mata Ye Chen. Namun, mata Ye Chen kosong dan dia tidak menanggapi. Tian Xiu menutup mulutnya, berusaha untuk tidak menangis. Sang Guan Yu, dan yang lainnya sama. Mereka tidak bisa menahan tangis, tapi mereka tidak bisa menahan air mata mereka. Rasa sakitnya sangat menyakitkan. Ye Chen mereka buta. Dia belum melihat mereka mengenakan gaun pengantin, dan belum mengangkat jilbab merah mereka. Aku belum mati, sangat ingin berduka untukku. Ye Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu menunduk. Ye Chen, ayo menikah. Gadis-gadis itu berlutut, berbisik pelan, lembut. Ye Chen membuka mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Gadis-gadis itu menertawakan diri mereka sendiri. Meskipun mereka buta, Cusuan dan Culing masih ada di pikirannya. Bab 1632 Kehangatan Singkat. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan fajar diantarkan dengan tenang. Di puncak Yuns, ada banyak sosok yang semuanya adalah wanita cantik. Itu adalah Sang Guan Yu, dan yang lainnya, semuanya sibuk, lebih tepatnya, mereka sedang membuat sarapan. Adapun sarapan ini, tak usah dikatakan bahwa itu dibuat untuk Ye Chen.
Saat sepiring hidangan lezat disajikan di meja makan, aromanya berangsur-angsur menyebar, memenuhi pegunungan peri. Orang-orang yang lewat di bawah gunung tidak bisa tidak menggelengkan hidung mereka. Ada orang yang melihat semua puncak gunung, dan mereka dapat melihat dengan jelas. Siapa sangka banyak wanita tiada taraf juga memasak makanan untuk manusia. Gambar itu memang enak dipandang. Selain desahan, masih ada lagi desahan. Desahan untuk Ye Chen. Ye Chen terbangun, membuka matanya dan mencium aroma nasi. Sekarang dia adalah manusia. Tidak ada bandingannya dengan peri. Dia akan lapar jika dia tidak makan. Perutnya sudah keroncongan. Tuan, saatnya makan. Sang Guan Yu, terkikik, membantu Ye Chen berdiri, dan duduk di meja makan. Sejujurnya, aku masih terbiasa kamu memanggilku Ye Chen. Ye Chen tersenyum datar, dan dia sedikit bingung ketika memanggilku seorang suami. Maafkan aku. Sang Guan Yu, memasukkan sumpit ke Ye Chen. Malam ini kita akan berada di kamar pengantin. Masih ada kita. Gadis kecil Luo Si tertawa tanpa menahan diri sambil mengambil sayuran. Aku masih ingin hidup beberapa hari lagi. Ye Chen meraba-raba mangkuk dan berkonsentrasi mengambil nasi. Kata-katanya membuat semua gadis tertawa. Apakah itu Sang Guan Hanyu atau Lin Sihua? Mereka semua melepaskan pengekangan mereka saat ini, dan yang mereka tunjukkan hanyalah perasaan yang sebenarnya. Ye Chen sudah buta, dan sangat disayangkan melihat mereka mengenakan gaun pengantin lagi. Mereka tidak ingin Ye Chen menyesal menjadi pengantinnya sebelum dia pergi. Puncak Yuns adalah tempat kehangatan. Wanita tiada taraf seperti istri yang lembut menjaga kebahagiaan mereka. Setelah makan, Ye Chen duduk di bawah pohon, memegang kayu di satu tangan dan pisau pahat di tangan lainnya, dan mengukir ukiran kayu. Semua gadis duduk melingkar, dagu mereka bertumpu pada tangan mereka, mata mereka yang jernih dan indah selembut air, dan mereka mabuk. Ketika Ye Chen berbicara tentang peristiwa masa lalu, setiap kasus adalah sebuah cerita, seperti seorang lelaki tua, menceritakan generasi mendatang. Dia menghabiskan 10 hari berikutnya seperti ini. Para wanita juga sangat kompeten dalam memainkan peran sebagai istri. Kecuali kamar pengantin, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tampaknya puncak Yuns telah menjadi area terlarang, dan semua orang diam-diam setuju, dan tidak ada yang muncul untuk mengganggu kehangatan yang langka ini. Aku sangat berharap Ye Chen dan mereka bisa terus seperti ini selamanya. Di puncak gunung berikutnya, Xiao Juxian mengerutkan bibirnya. Tuan, aku akan memasak untukmu. Dewi Sukuro meraih lengan Long Jie, matanya yang indah berbinar, dan dia tersenyum manis. Pria macam apa? Putra Dewa Klan Wu berhenti di tempat dan menarik Dewi Klan Roh. Aku akan melakukannya jika kamu mau. Aku akan menaruh 2 kati racun arsenik untukmu, dan kamu akan mati tersedak. Aku bersedia mati tercekik. Putra dari klan penyihir menggelengkan kepalanya, tapi dicubit oleh Dewi Klan kuno dan menyeringai. Kilin, kenapa kamu tidak pulang? Di sini, Xuan Wu, King Long dan Bai Hu semua memandang Nandi dengan wajah gelap. Aku telah memprovokasimu. Nandi melirik ketiga barang itu. Jauhkan jiwa Suzaku, tipikal pelacur. Wajah ketiganya menjadi lebih gelap, dan mereka hampir mengangkat pria itu. Gitu Nandi berbicara, dia tiba-tiba memiringkan kepalanya, menyipitkan matanya, dan melihat ke kejauhan berkabut. Bukan hanya dia, tapi juga Long Ji, Xuan Wu, dan para biarawan dari pengadilan surgawi semuanya melihat ke kejauhan secara kolektif. Tapi melihat satu sisi langit, bergetar bergemuruh, energi monster yang mengepul, bergolak dan berjatuhan. Berkumpul menjadi lautan luas, menelan langit dan bumi, dan langit yang tertutup benar-benar gelap. Sebuah keluarga besar telah membuka segelnya, gumam Bei Sheng. Itu seharusnya dari ras monster. Nandi tidak bisa menahan cemberut. Seperti yang dikatakan Ye Chen, klan besar pertama yang dibuka segelnya adalah surga yang bermusuhan. Long Jie menarik napas dalam-dalam. Di puncak Yuns, Ye Chen bangkit dan menginjak api abadi, naik ke langit. Meskipun dia buta, dia masih melihat ke tempat itu.
Gadis-gadis itu berdiri di belakang mereka, ekspresi mereka dingin, dan kehangatan yang langka akan dipatahkan dengan dibukanya blokir klan monster. Pasang penghalang, dan buat seluruh pasukan waspada. Ye Chen berbicara, suaranya yang fana agung, dan kata-katanya nyaring. Segera, penghalang penjaga pengadilan surgawi dibuka, menutupi gunung peri pengadilan surgawi lapis demi lapis, menjaganya dengan ketat. Kemudian, ada formasi serangan. Satu demi satu dibuka. Semuanya adalah formasi pengetahuan Fight Heaven, dengan kekuatan yang luar biasa. Baik itu penghalang pelindung atau lingkaran sihir penyerang, semuanya ditumpuk dengan batu sumber untuk mempertahankan konsumsi yang besar. Semua orang mengenakan baju besi mereka, mengorbankan pedang pembunuh mereka, dan memegang Zange, roh jahat yang dingin itu melonjak. Mereka semua tahu bahwa akan ada pertempuran sengit selanjutnya. Klan monster, salah satu dari 9 klan kuno, adalah raksasa di zaman kuno, pernah memiliki kaisar yang hebat, dan warisannya abadi. Yang terpenting klan ini memiliki Emperor Armor, yang merupakan senjata ajaib untuk menghancurkan langit dan bumi. Setelah dikorbankan pasti akan menjadi gambaran kehancuran langit dan bumi, dan kemungkinan besar akan menimbulkan malapetaka. Namun, ras semacam ini memusuhi pengadilan surgawi, dan pembukaan blokir ini pasti akan menemukan pengadilan surgawi untuk likuidasi. Xuan Huang terguncang, mengikuti ledakan, dan melihat ke kejauhan. Orang yang membuka blokir pertama sebenarnya adalah klan monster dari 9 klan kuno. Biksu tua itu mengelus janggutnya dan menghela nafas terus-menerus. Pengadilan surgawi akan menderita, dan ras monster memiliki pasukan kaisar. Apakah mereka berani bertarung, atau tidak? Pengadilan surgawi didukung oleh langit, dan ras monster harus menimbangnya. Itu membuka segel, Gunung Moling Barat. Feng Xian menjadi gila karena kegembiraan. Tapi di wajahnya yang seharusnya baik hati, dia menunjukkan senyum sinis, yang menakutkan. Klan Phoenix akan segera datang setelah klan Yao dibuka segelnya, dan dia tidak harus bersembunyi di Lingsan, tapi dia bisa membalas dengan tidak hati-hati. Mungkin, tanpa menunggu klan Phoenix-nya dibuka segelnya, klan Yao dapat menghancurkan pengadilan surgawi, dan hanya senjata kaisar dengan level yang sama yang dapat menahan senjata kaisar pamungkas. Jelas tidak ada tentara kaisar di istana surgawi, dan tidak akan sulit bagi klan monster untuk memobilisasi tentara kaisar untuk meratakan istana surgawi. Mati, mati. Semakin Feng Xian memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat, dan dia akan menjadi gila, mengungkapkan wajah jahatnya. Sebelum menyelesaikannya, dia sepertinya telah melihat gunung mayat dan lautan darah di surga. Pemandangan itu akan sangat indah. Ledakan. Di bawah perhatian semua arah, gunung peri yang megah terletak di Zhongzhou, yang membuat bumi bergetar. Itu adalah gunung peri dari klan monster, yang diselimuti oleh aura monster. Orang-orang dengan kekuatan gaib yang besar tidak dapat melihatnya, karena klan monster memiliki tentara kaisar, yang dilindungi oleh hukum jalan kaisar, dan tidak dapat menembus kehampaan. Gunung peri dari klan monster telah stabil, dan pertempurannya sangat besar di lautan monster. Ada penglihatan kuno yang saling terkait dan berubah. Ini benar-benar monster kolosal, menurut Kaisar Wei. Sangat luar biasa hingga membuat orang gemetar. Siapa yang membunuh putraku? Raungan datang dari gunung peri, dingin dan agung, mengguncang langit. Kata-kata ini datang dari Raja Iblis dari klan Iblis, dan kemarahan mengguncang dunia. Tablet batu Giok Yuan Shen dari putra Dewa Yaozu telah hancur lebih dari 100 tahun yang lalu, membuktikan bahwa Pangeran Yaozu telah meninggal. Saat itu, Yaozu tidak punya pilihan selain disegel dan tidak bisa kembali. Sekarang, segelnya dibuka, dan sebagai Raja Iblis dari klan Iblis, dia ingin membayar kembali hutang darah untuk sang pangeran sendiri, memblokir dan membunuh dewa. Semua orang di 4 penjuru mundur, karena takut terkena amukan klan monster. Siapa yang membunuh putraku? Kaisar Iblis melangkah keluar dari gunung peri, dan Raja mendarat di 9 langit, menghadap ke 4 arah, seperti Raja Dunia, dengan sepasang mata iblis, tapi tidak ada yang berani untuk melihat langsung ke mereka. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya.
Jika dia berbicara terlalu banyak, dia pasti akan menyinggung pengadilan surgawi, yang berani membuat masalah. Ini Ye Chen, ini Tianting. Jika mereka tidak menjawab, bukan berarti tidak ada yang menjawab, dan mereka berteriak, dan ada banyak orang, berguling seperti air pasang. Itu adalah sekumpulan sosok gelap, datang dari langit. Setelah melihat dengan hati-hati, saya menyadari bahwa itu adalah pasukan istana Taiking, Yuhua Senchao, dan kota tertinggi. Mereka berani kembali ketika mengetahui bahwa Yao Zu telah dibuka segelnya, dan mereka ingin bergabung dengan Yao Zu untuk menghancurkan pengadilan surgawi. Saat berbicara, ketiga keluarga telah tiba, dan mereka semua membungkuk kepada Kaisar Iblis, Ye Chen dan Tiantinglah yang membunuh pangeran dari klan Iblis. Bab 1633 Batuk Asou. Ye Chen. Mendengar ini, mata Kaisar Iblis menyipit. Nada suaranya sedikit terkejut, bahkan terkejut. Sebelum Yao Zu memproklamirkan dirinya, dia tahu bahwa Ye Chen diinginkan oleh semua ras dan dipaksa ke dunia bawah, dan terlalu banyak orang melihat Ye Chen terkubur. Namun siapa sangka tidak heran mendengar kabar bahwa Ekaristi masih hidup setelah meterai dibuka 100 tahun kemudian. Ini sangat mengejutkan. Bagaimana Belanda ada neraka yang tidak ada jalan masuknya tapi tidak ada jalan keluarnya, namun Ekaristi keluar hidup-hidup. Saya mengundang Kaisar Iblis untuk menunjukkannya. Ketika Kaisar Iblis terkejut, guru suci dari tiga keluarga mengirimkan gumpalan kesadaran. Dalam kesadaran spiritual itu, ada banyak peristiwa besar di abad yang lalu, yang semuanya terkait dengan Ye Chen, dan pengadilan surgawi pasti ada di antaranya. Kaisar Iblis menutup matanya sedikit, dan melihat serangkaian adegan mengerikan dalam kesadarannya, pertempuran di Gurun Barat, perampokan berdarah di bawah pegunungan langit, pembantaian Ziang, pencabutan Lingsan, pelarian dari senjata Kaisar, perampokan Sakyamuni, tubuh suci kuno dihancurkan oleh Gunung Lima Jari. Satu demi satu, membuat orang tidak bisa dipercaya. Tapi yang paling mengejutkannya adalah 50 juta biksu. Itu adalah pasukan biksu yang sangat besar, 50 juta berlutut bersama, bahkan dia terkejut dengan pemandangan itu. Pengadilan surgawi Chu Agung. Kaisar Iblis melihat ke arah Tiansu, dan sepertinya bisa melihat gunung peri di pengadilan surgawi melalui kabut. Dia berani membangun gerbang dewa di luar Tiansu, tapi area terlarang itu tidak membuat marah. Untuk sesaat, dia sangat bingung tentang identitas Ye Chen, siapa yang suci dan rahasia macam apa yang disembunyikan. Yang mulia, buat keputusan untuk kami. Master suci dari tiga keluarga menangis dengan nada kesedihan dan kemarahan, dan keluhan di mata mereka. Ayo, pesan pasukan. Teriakan Kaisar Iblis bergema di langit. Segera aura jahat dari gunung peri dari suku monster mengalir ke langit, dan lautan monster melonjak keluar, berputar-putar dengan sosok hitam dan luar biasa, menutupi langit dan menutupi bumi. Pasukan biksu dari Yao Zu sangat besar dalam pertempuran, dan momentum gabungan membuat langit berdengung dan bergetar. Langit dan bumi menjadi pucat, ditutupi lautan monster yang menutupi langit, dan tidak ada cahaya. Para pembudidaya kuartet mundur terintimidasi. Ada terlalu banyak monster dan aura mereka terlalu kuat. Bahkan tingkat kuasi Kaisar dihindari dengan 3 poin. Kaisar Iblis bergerak, menginjak langit, dan langsung menuju ke arah Tiansu. Di belakangnya, pasukan ras monster menyapu langit, memegang tombak perang di tangan, dan mengendarai kereta kuno, seolah-olah mereka akan menaklukkan Wanyu. Tiga keluarga istana Taiking, Yuhua Senchao dan kota Zizun juga mengikuti, dan dengan dukungan Yao Zu, mereka sangat percaya diri. Cepat-cepat, para biksu dari seluruh dunia bergegas untuk mengejar. Akan ada acara besar di Zhongzhou, dan itu pasti pertunjukan besar. Pengadilan surgawi diselimuti awan dan kabut, dikaburkan oleh formasi. Semua puncak gunung penuh dengan sosok, semuanya mengenakan baju besi, dan bendera pertempuran pengadilan surgawi Chu Agung menyapa langit. Ye Chen menginjak awan api peri, berdiri di langit, dengan pakaian putih, rambut putih, dan janggut putih, semuanya berkibar tertiup angin. Matanya yang buta melihat ke kejauhan, mendung dan tenang.
Meski dia fana, buta, dan tua, punggungnya tetap megah, seperti monumen. Pandangan ke belakang itulah yang membuat para biarawan dari Istana Surgawi tidak takut. Lebih dari 300 tahun yang lalu, mereka mengikuti sosok itu dari belakang, dan seluruh pasukan menyerbu dari Chu Selatan ke Zhen Changyuan Utara. Dia adalah Ye Chen, dan dia juga Suar, menerangi jalan ke depan. Kamu Chen, kami akan membawa Dacu kembali, kan? Sang Guan Yu, bergumam pelan, dengan kelembutan seorang wanita. Ya, Ye Chen tersenyum serak. Kami datang, kata Ye Chen dengan ringan, melihat keluar gunung. Semua orang di Istana Surgawi juga mengangkat kepala dan melihat dari dekat. Di mana itu terhubung ke tanah hari itu, lautan monster yang mengepul telah menelan langit dan daratan, dan gemuruh dapat terdengar bahkan dari jarak jauh. Dunia, dengan kedatangan mereka, berubah menjadi kegelapan sedikit demi sedikit. 100.000 zeng jauhnya, pasukan klan iblis berdiri diam dan membentuk formasi biksu, yang jumlahnya beberapa juta. Ye Chen, keluar. Seorang jenderal monster berteriak dengan marah. The Great Chu memiliki 50 juta biksu. Jika Anda tidak menerimanya, datang dan lakukanlah. Si Tunan yang menjawab, dan teriakannya menggemparkan dunia. Mencari kematian. Jenderal dewa dari klan monster tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan hendak menuju ke Istana Surgawi, menembus penghalang pelindung dalam satu gerakan. Namun, sebelum pedang itu jatuh, dia dihentikan oleh Kaisar Iblis dengan lambaian tangannya. Kaisar Iblis menyipitkan matanya sedikit, menatap Tianting, dan juga menatap Tiansu. Dia tidak takut pada Tianting, tapi Tiansu. Reputasi sengit dari area terbatas Tiansu bahkan lebih menakutkan daripada ras monster. Dahulu kala Kaisar Klan Iblis mewariskan instruksi ketuhanan, semua keturunan Klan Iblis tidak boleh memprovokasi langit. Warisan ini telah disanjung oleh Yao Zu sampai sekarang, dan tidak pernah dilanggar. Bahkan Kaisar Agung sangat takut. Kaisar Iblis dapat membayangkan betapa menakutkannya Tiansu, sebuah eksistensi yang tidak boleh diprovokasi. Namun, pengadilan surgawi dibangun di pintu masuk area terlarang, yang merupakan situasi yang memalukan, dan dia tidak yakin apakah Tiansu akan ikut campur. Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis menoleh ke samping, melirik Guru Suci Taiking, Guru Suci Zamrud dan Guru Suci tertinggi. Tunggu, serang. Kita. Rupanya, Kaisar Iblis takut dari daerah terlarang. Jadi dia ingin menguji air dengan 3 keluarganya, yaitu sebagai umpan meriam. Klan Iblis saya akan menjadi pendukung kuat Anda. Kaisar Iblis berkata dengan ringan, kata-katanya penuh dengan keagungan tertinggi. Belum pergi. Jenderal Dewa Yao Zu memarahi dengan dingin. Wajah Guru Suci dari 3 tanah suci menjadi jelek. Yao Zu takut pada zona terlarang di langit, dan mereka tidak jika mereka marah. Itu akan menjadi malapetaka. Cepatlah. Banyak orang suci besar dari ras monster juga mendesis serempak, dengan pedang dan pedang di tangan mereka mengungkapkan pertumpahan darah. Yang artinya, jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Pergi, aku akan menunggu. Ketiga guru suci itu mengertakkan gigi dan melangkah maju. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah, mereka akan dimusnahkan oleh klan monster di saat berikutnya. Pada saat ini, Tanah Suci Sanjia mengerti apa artinya menyesal, dan hanya menunggu dengan patuh. Dia ingin lari dan berpura-pura agresif. Ini saat yang tepat untuk digunakan sebagai senjata oleh Yao Zu. Melihat adegan ini, para penonton tidak bisa menahan tawa. Kamu menggali lubang yang bagus, kubur dirimu. Gitu area terlarang jatuh, pasukan klan monster akan menyerbu naik. Pengadilan surgawi mungkin dalam bahaya kali ini, kata biarawan senior. Bahkan tidak ada Raja Semu. Bagaimana kita bisa menghentikan pasukan klan monster? Jangan lupa, klan monster juga memiliki tentara kaisar dengan cara yang ekstrim. Di tengah diskusi, hampir 1 juta orang dari Istana Taiking, kota tertinggi dan Yuhua Senchao, melangkah maju dengan hati-hati, tidak berani berjalan cepat. Setiap langkah yang saya ambil gemetar, karena takut disetubuhi. Batuk.
Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar batuk yang membersihkan tenggorokan dari Tiansu. Batuk ini tidak perlu dikhawatirkan, membuat penderita merasa ingin buang air kecil secara tiba-tiba. Ahcu! Saat semua orang tegang, terdengar lagi suara bersin, yang membuat orang gemetar dan hampir menangis di tempat. Suara ini juga berasal dari Tiansu, bersinnya adalah kebocoran yang mendominasi. Bersin ini tidak apa-apa, keinginan untuk buang air kecil tiba-tiba berubah menjadi air seni. Meski batuknya tidak keras, namun seperti guntur abadi. Meski bersinnya ringan, namun mengejutkan hati semua orang. Apakah itu biksu dari 3 keluarga, klan monster, atau penonton dari seluruh dunia? Mereka semua merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka saat ini. Ada apa? Tenggorokanku agak kering. Mungkin karena aku terlalu banyak merokok. Di langit, Tianzu berjongkok di atas batu, memegang batang rokok di satu tangan, dan menghembuskan napas dalam-dalam. Aku pasti masuk angin. Aku sudah tua, dan tubuhku tidak bisa menahannya. Dimi berjongkok di samping Tianzu, menggosok hidungnya tanpa henti, dengan ekspresi serius di wajahnya. Terima kasih, senior. Ye Chen dengan tulus berterima kasih. Batuk dan bersinnya tepat cukup mengejutkan. Mereka diam-diam setuju, tapi orang-orang di luar gunung tidak tenang. Jangan batuk lebih awal, jangan batuk terlambat, tapi batuklah saat ini. Jangan bersin lebih awal, jangan bersin terlambat, tapi itu terjadi saat ini. Ini sinyal. Sinyal dari langit. Orang-orang dari seluruh dunia mau tidak mau mundur, selalu ada perasaan bahwa malapetaka mendekat. Semua ini datang terlalu tiba-tiba. Semua dewa dan Jenderal Yao Zu memandang Yao Huang, dan dia harus membuat keputusan tentang masalah ini. Kaisar Iblis mengerutkan kening, menatap tajam ke area terbatas Tiansu. Jelas batuk dan bersin di area terlarang bukanlah suatu kebetulan. Kedua suara ini sangat berarti. Sekali lagi, dia penuh dengan keraguan yang tak ada habisnya tentang pengadilan surgawi, apa hubungan keduanya. Dia sedikit macet, apakah akan menyerang atau tidak? Ledakan. Saat dia ragu-ragu, ada ledakan keras di Sutian. Lalu, terdengar dentuman, pelan dan ritmis. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda akan menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Tubuh Susi sangat berat sehingga setiap kali telapak kakinya menyentuh tanah, langit berdengung dan langit serta bumi bergetar. Kaisar Semu. Orang-orang dari segala arah terkejut, dan mereka semua melihat ke satu sisi. Tapi melihat langit yang jauh, ada sesosok yang datang dari langit, itu adalah orang tua. Roh jahat mengepul, mendatangkan malapetaka di langit. Itu adalah biksu yang kuat dengan jubah garang, Kaisar Semu yang agung, dan sepasang mata yang menyihir. Orang ini tidak sederhana, dia adalah leluhurnya Kuasi Kaisar dari klan monster. Melihat kedatangannya, Kaisar Iblis yang tidak bisa turun dari harimau itu tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya. Leluhurnya datang sendiri, dan dia cukup percaya diri. Aku tidak meniupnya untukmu, hanya namanya, aku bisa membunuh 10 dari mereka dengan satu tendangan. Di langit, Tianzu memegang batang rokok dan mengetuk batu itu dengan jelaga. Singkatnya, itu penuh dengan memaksa. Berani memasuki Tianzu, tampar dia sampai mati. Dimi memeluk labu anggur, hidungnya berkedut, dan dia ingin bersin. Kita semua telah melihat Kaisar Agung, mengapa kamu berpura-pura menjadi kuat? Penggarap pengadilan surgawi melirik leluhurnya Yao Zu, tapi tidak takut padanya. Di bawah perhatian semua orang, leluhurnya dari Kaisar Kuasi klan monster memperbaiki tubuhnya dan menatap Tiansu. Ini adalah keluhan antara klan monster dan istana surgawi. Saya harap sesama penganut tahu di area terlarang jangan, tidak ingin berpartisipasi. Dia berdiri selama 9 hari, menghadap ke dunia, seperti seorang raja. Sepasang mata kuno, dengan keagungan tertinggi. Tiansu tidak menanggapi kata-katanya. Tianzu dan Dimi merokok dan minum, dan tidak repot-repot berbicara dengannya. Kaisar takut pada kami 3 poin. Anda adalah Kaisar Semu. Bawang jenis apa? Sapi jenis apa? Sapi jenis apa? Ada bijinya. Namun, mereka tidak menanggapi.
Dari sudut pandang si Fang, mereka semua berpikir bahwa Tiansu takut pada klan monster dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bahkan Yao Zu berpikir demikian. Mereka menjadi gila dalam sekejap, mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi, dan berteriak seperti guntur. Nenek moyang Yao Zu menegakkan pinggangnya, sangat menikmati perasaan itu, dan hampir lepas landas dalam suasana hati yang ceria. Jangan menyerang dulu. Kaisar Iblis menyapu guru suci Yuhua Senchao, istana Taiking dan kota tertinggi. Tiansu terlalu takut untuk bersuara, jadi apa yang kamu takutkan? Ketiga guru suci menyeka keringat dingin mereka dan tertawa canggung. Baru saja, ketika mereka batuk dan bersin di area terlarang, mereka berbalik dan berlari ketakutan, dan mereka bertiga berlari paling cepat. Sebagai orang suci yang hebat, orang ini memang sudah cukup banyak kehilangan. Bunuh aku. Setelah mengatur nafasnya, ketiga guru suci itu berteriak keras, dan teriakan itu mengguncang langit. Bab 1634 Senjata Kaisar. Jatuh, dan tiga tempat suci berkumpul kembali, seperti samudera hitam, langsung menuju ke Gunung Surgawi, mencoba menenggelamkannya. Kali ini, tungkai dan kaki mereka cepat dan mereka berlari kencang. Kita semua bertujuan untuk bertarung. Meskipun ada banyak batu asal, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Melihat ketiga pasukan yang mendekat terus-menerus, Long Yi berdeham, dan secara pribadi mengambil alih susunan pembunuhan pertama. Lihat, sebanyak yang kamu mau, aku akan membawakannya tandu, si Tunan menyeringai, dan juga mengambil alih barisan pembunuhan. Bertarung. Di luar gunung, terdengar suara mendesis, dan ketiga biksu itu melancarkan serangan. Mereka menghidupkan kembali barisan serangan dan menembakkan barisan, yang dikombinasikan dengan senjata sihir dan kekuatan sihir misterius, menutupi langit dan menutupi bumi. Cahaya ilahi di seluruh langit terjalin menjadi guntur, dan untayan keheningan menabrak pesona istana surgawi, dan suara mendengung mengguncang langit. Bertarung. Dengan desisan Long Wu, pengadilan surgawi juga mulai bertarung, dan satu demi satu formasi pembunuhan Void surgawi dihidupkan kembali satu demi satu, dan satu demi satu cahaya ilahi nirvana ditembakkan satu demi satu. Itu adalah gambaran yang menakutkan. Jumlah cahaya ilahi yang ditembakkan dari surga tidak terhitung, dan kulit kepala orang yang menontonnya terasa mati rasa. Apa-apaan? Ada gitu banyak formasi pengetahuan langit di istana surga. Para penonton dari segala arah menelan ludah karena terkejut. Berapa banyak batu asal yang akan dihabiskan untuk sejumlah besar formasi pengetahuan? Seseorang mendecakkan lidahnya. Ini membakar uang. Meremehkan pengadilan surgawi. Kaisar Iblis mengerutkan kening. Sekelompok gerombolan, kata leluhurnya Yao Zu dengan ringan, meskipun dia juga terkejut, tapi tidak kaget. Dibandingkan dengan Kaisar dengan cara ekstrim, semuanya salah. Melihat ketiga biksu itu lagi, ekspresi mereka sangat indah. Sejak saat cahaya ilahi melesat dari langit, mata mereka menjadi menonjol, dan pupil mata mereka mengerut secara kolektif. Berapa banyak formasi pembunuhan yang ada, dan tanpa kecuali, semuanya adalah formasi pembunuhan Sutian, yang menghancurkan langit. Dalam 1 atau 2 saat, serangan mereka menghantam penghalang pengadilan surgawi, tapi gagal mengguncang penghalang sama sekali. Pada saat berikutnya, cahaya surgawi melesat, menutupi langit dan menutupi bumi. Di tempat, darah berceceran, bunga darah bermekaran, dan sosok itu berubah menjadi abu terbang berkeping-keping. Jiwa dan tubuh dimusnahkan pada saat bersamaan, bahkan teriakan pun dihilangkan. Gambar itu berdarah, dengan gelombang serangan, ratusan ribu orang dari 3 keluarga dibantai, kabut darah beterbangan, menutupi langit, mewarnai bumi menjadi merah, dan dunia menjadi berdarah. Kembali dengan cepat. Master suci dari 3 keluarga serak. Setelah sebuah suara, mereka bertiga berlari paling cepat. Tanpa perintah mereka, biksu dari 3 keluarga semuanya melarikan diri dengan nyawa mereka, melempar helm dan baju besi mereka, dan mereka dikalahkan. Tidak ada cara untuk melawan pertempuran ini, dan jika kita bertarung lagi, kita hanya akan bersenang-senang.
Dibandingkan dengan jumlah orang, mereka lebih dari 40 juta di belakang pengadilan surgawi. Dibandingkan dengan susunan pembunuhan, mereka jauh di belakang pengadilan surgawi. Dibandingkan dengan pertahanan, mereka tidak sebanding dengan pengadilan surgawi. Melarikan diri. Mereka hanya bisa melarikan diri. Jika tidak mereka akan pergi ke neraka bersama. Surga terlalu ganas, dan mereka harus berlutut seolah-olah Kaisar Semu datang. Pukul-pukul keras. Tianting terus berteriak dengan marah. Lari jika tidak bisa mengalahkannya, bagaimana dengan bermain? Ini tidak semudah itu. Gelombang serangan kedua datang, dan setiap tembakan ditembakkan tanpa gagal. Mereka dipanggil satu persatu, dan mereka yang melarikan diri dikubur di langit satu persatu. Formasi pengetahuan Sutian tidak hanya kuat, tapi juga memiliki jangkauan yang bagus. Lebih dari 80% dari 3 keluarga berada dalam jangkauan, jadi bukankah itu hanya panggilan? Terdengar jeritan, yang lebih mengerikan daripada ratapan hantu. Penonton dari segala arah tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Ini bukan perang. Ini adalah pembantaian sepihak oleh pengadilan surgawi Cu besar. Saya tidak tahu kapan itu disebut Banglong Annihilation. Bendera dan genderang pengadilan surgawi padam. Mereka semua mengeluarkan pot anggur mereka dan berhenti berkelahi. Bukannya dia tidak ingin membunuh, tapi jaraknya cukup jauh. Itu di luar jangkauan susunan pembunuhan Sutian. Dan tidak ada gunanya bertarung. Adapun biksu dari 3 keluarga, bagaimana mereka bisa digambarkan sengsara? Hampir 1 juta biksu, kurang dari 1.000 melarikan diri kembali, dan semuanya terluka, dan lebih dari setengahnya berada dalam kondisi roh primordial. Sampah. Kaisar Iblis mendengus dingin, tidak mau repot-repot melihatnya. Singkatnya, guru suci dari 3 keluarga tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan langsung menyemprot. Darah terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Meski marah, mereka tidak berani berbicara, mereka tidak mampu menyinggung Yaozu. Retribusi, ini retribusi. Saya bersembunyi dengan baik di langit berbintang, tapi saya ingin lari kembali, belum lagi menjadi umpan meriam. Gitu banyak orang mati, tapi saya hanya menyia-nyiakan. Ini adalah dunia yang kuat, kejam dan berdarah. Orang tua itu menghitung. Menurut legenda dia pantas mendapatkannya. Di antara para biksu Sifang, ada seorang lelaki tua yang mengelus jenggotnya. Ingin tertawa tapi tidak tertawa. Dia hanya mengungkapkan kesungguhan dan ketulusannya. Hampir 1 juta musnah secara langsung. Seseorang menghela nafas kekalahan 3 tanah suci. Dalam pertempuran ini tidak biasa. Pengadilan surgawi, jangan takut pertempuran. Kata-kata samar datang dari Gunung Peri Pengadilan Surgawi, yang diucapkan oleh Ye Chen dan ditransmisikan oleh batu transmisi suara. Dia masih berdiri di atas awan api peri, ekspresinya tidak senang maupun sedih. Dia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir, duel sebelumnya hanyalah pemanasan kecil, dan pertempuran besar yang sebenarnya akan datang. Aku sudah mencium nafas prajurit Kaisar. Long Yi dan Long Wu bergumam, ekspresi mereka serius, tanpa lelucon. Benar saja, saat mereka berdua selesai berbicara, mereka mendengar ledakan, dan dunia bergetar sejauh 100.000 mil. Langit dan bumi menjadi gelap, dan hanya seberkas cahaya peri yang melesat ke langit. Itu adalah pot dewa, dikelilingi oleh aura kepunahan dewa, dengan pola dewa kuno yang menggambarkannya, dan suara gemilang dari jalan raya dan surga. Menatap ke langit, seseorang masih bisa melihat penglihatan kuno, gunung dan sungai runtuh, bintang mati, segala sesuatu terlahir kembali, dan beberapa makhluk binasa, menjadi keabadian dalam reinkarnasi. Itu terlalu kuat, hukum jalan Kaisar terbang, menindas langit dan bumi, dan aliran ki yang meluap seberat gunung. Gengsi kekaisaran yang ekstrim mekar, membentuk riak, seperti tangan yang tak terlihat, menyapu gunung, sungai, dan sungai, menutupi dataran yang luas. Kemanapun ia lewat, angin berhenti bertiup, daun-daun yang berguguran terpaku di udara, dan bahkan lingkaran waktu tahunan juga membeku. Di langit yang redup, tidak ada cahaya lain, hanya pot dewa yang mengambang, seperti matahari yang cerah, menyinari dunia. Kaisar Yaozu.
Tentara Kaisar menekan Tianhu. Kata-kata para biksu tua bergetar. Wajah mereka pucat, dan mereka sepertinya mengenali senjata Kaisar. Bagus. Sangat kuat. Biksu muda itu, kakinya gemetaran, mau tidak mau merangkak, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang hebat. Kaisar Agung dari klan monster juga merupakan simbol dari sebuah era, tak terkalahkan di langit, menguasai semua roh, sebuah eksistensi yang mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan legendanya semuanya adalah mitos abadi. Di zaman kuno, Kaisar Agung berdiri di puncak Dao, dan kekuatan senjata Kaisar kelahiran mereka sangat menghancurkan. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, ini adalah kesempatan untuk melihat Zentian Pot lagi. Tianzu juga melihat ke atas, mata lamanya penuh dengan kenangan kuno, seolah mengingat masa lalu di masa lalu. Saya samar-samar ingat bahwa ketika Kaisar Iblis datang ke Tianzu, dia seperti seorang sarjana, duduk di hadapan Raja Surga, berbicara tentang kitab suci dan Taoisme. Selama 3 hari, Dimi bergumam, saya tidak tahu berapa tahun di sekejap. Kaisar minum anggur, dan keheranan Kaisar masih jelas di benak saya, dan saya masih tidak pernah melupakannya. Siapa sangka setelah perubahan hidup, keturunan Kaisar Iblis akan memegang pot Tianzhen untuk memamerkan kekuatan mereka di langit. Keduanya menghela nafas, memejamkan mata, dan melihat ke arah istana surgawi. Mata mereka tertuju pada Ye Chen. Sosok suram itu seperti sebuah monumen, dan mereka tidak pernah mengangkat kepala dari awal hingga akhir. Dia tidak perlu melihat ke atas, dia telah membantai Kaisar sebelumnya. Bagaimana dia bisa membungkuk di bawah senjata Kaisar? Tubuh suci itu kuat, sudah seperti ini sejak zaman kuno. Bukan hanya dia tidak menontonnya, tapi semua orang di istana surgawi juga tidak menontonnya. Berjuang untuk harapan di bawah Kaisar Iblis Surgawi adalah kebanggaan seumur hidup. Jadi bagaimana dengan tentara Kaisar yang ekstrim? Mereka tidak bisa menahan kepala mereka. Buka gerbang gunung dan keluar sendiri. Jadi kamu bisa menunggu hukum hidup dan mati. Nenek moyang klan monster berbicara, dan raja datang ke langit yang luas. Suaranya halus selama 9 hari, membawa keagungan yang tidak dapat diubah. Matanya penuh dengan langit dan bumi, tapi dia mengabaikan segalanya, hanya menghadap ke langit seperti itu, seperti melihat semut. Mari kita bicara tentang membuka pesona, jawab Ye Chen. Kata-katanya datar, dan tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran. Bab 1635 melawan konsumsi. Keras kepala dan tidak responsif. Nenek moyang Yaozu mendengus dingin, segera mencubit formula segel, menghidupkan kembali senjata kekaisaran, dan mengaktifkannya dengan mana yang bergulir. Panci penekan surga berdengung, kekuatan ekstrim kaisar dan hukum kaisar terjalin, ratusan juta guntur berkumpul, dan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi muncul. Wajah para penonton berubah, dan mereka ingin menggerakkan kaki mereka, tapi kaki mereka gemetar, dan mereka kehilangan kesadaran, dan beberapa hanya gemetar. Senjata Kaisar Jidao terlalu menakutkan, hanya sedikit orang yang dapat menahan pukulannya, bahkan jika itu adalah tingkat Kaisar Semu, itu akan dihancurkan dalam sekejap. Pecahkan untukku, teriak Patriark Yaozu dengan keras menunjuk ke pengadilan surgawi. Segera, petir sunyi turun dari panci penekan surga, yang jatuh langsung dari langit dan menghantam penghalang pengadilan surgawi. Tiba-tiba ada ledakan, dan berpusat pada titik di mana halilintar bertabrakan dengan penghalang. Sebuah lingkaran cahaya terwujud dan menyebar tanpa batas ke segala arah. Kemanapun halo lewat, ruang itu diblokir dan terdistorsi tak tertahankan. Bukit-bukit berubah menjadi jelaga, dan sosok orang terbang berkeping-keping. Dan terlebih lagi, mereka kehilangan jiwa mereka di tempat. Dunia hancur, seolah-olah telah dijarah oleh guntur. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa pukulan destruktif dari tentara Kaisar tidak merusak pelindung pengadilan surgawi dan gunung peri. Aku tidak salah. Kultivator Sifang menstabilkan sosoknya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, matanya penuh ketidakpercayaan. Itu senjata Kaisar, senjata kelahiran Kaisar. Aku hampir membuat perutku ketakutan. Di puncak gunung di istana surgawi, si Tunan menyesap anggur dan berkumur setelah selesai.
Formasi yang menantang surga dari klan naga kuno Taiksu benar-benar mendominasi dan tak tertandingi. Long Jie dan King Long menghela nafas. Mereka berdua adalah keturunan naga leluhurnya prasejarah, dan mereka agak bangga dengan darah mereka. Masalahnya adalah jumlah mereka terlalu banyak. Queen Yu dan yang lainnya menyeringai, senjata kekaisaran tidak dapat menembus pertahanan ini. Itu jauh dari kemampuan untuk menggunakan kekuatannya. Kaisar Selatan merenung, prajurit kaisar masih perlu diaktifkan oleh kaisar. Ye Chen, kami memblokirnya. Sang Guan Yu, tersenyum ringan, dan terus menghilangkan kemarahan Ye Chen pada gadis-gadis itu. Ye Chen tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak pernah meragukan pertahanan klan naga kuno Taiksu, dan bahkan tentara kaisar tidak dapat menyerangnya. Bagaimana mungkin menahan prajurit kaisar? Di luar gunung, wajah kaisar iblis dan jenderal klan iblis sangat jelek. Dibandingkan dengan mereka, leluhurnya Yao Zu jauh lebih tenang, dengan mata yang dalam, menatap penghalang pertahanan surga. Melihatnya, mata tua itu juga menyempit menjadi satu garis. Dia adalah kaisar semu, dan dia bisa melihat menembus. Dia tidak hanya melihat melalui sumber pertahanan surgawi, tapi dia juga melihat melalui jumlah penghalang surgawi, satu lapis demi satu, gitu banyak sehingga dia terkejut. Sangat mengejutkan bagi orang tua itu bahwa ada gitu banyak formasi Yutian dari klan naga kuno Taiksu. Nenek moyang Yao Zu mencibir. Leluhurnya tua, kamu masih bisa menyerang. Kaisar iblis melihat ke samping. Serang. Nenek moyang Yao Zu tersenyum tipis, menjatuhkan gitu banyak penghalang pelindung dan lingkaran serangan. Konsumsi seperti itu, aku ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Setelah mengatakan itu, dia mendesak Zentian lagi pot hidupkan. Kembali Kamui. Kali ini, Kaisar Iblis dan Yao Zu yang kuat juga berpartisipasi, dan terlalu mahal untuk memobilisasi tentara Kaisar, dan sulit untuk mendukung tingkat kuasi Kaisar. Kekuatan perkasa dari panci penekan surga muncul kembali, kekuatan para dewa sangat kuat, dan hukum jalan Kaisar dimanifestasikan, terjalin dan menari dengan banyak penglihatan. Melihat pemandangan ini, para biksu Sifang buru-buru mengorbankan senjata sihir kelahiran dan kekuatan sihir pelindung tubuh mereka untuk menghindari akibat dari keterkejutan. Untuk kedua kalinya, kota Tianhu melontarkan petir yang tiada taranya. Penghalang pengadilan surgawi bergetar, tapi masih berhasil menstabilkan posisinya, sekali lagi membawa tentara kaisar, berdiri seperti gunung. Klan monster tidak marah, dan terus mengaktifkan senjata kaisar, lalu menurunkan Nirvana Thunder, satu demi satu, satu lebih mendominasi dari yang lain. Suara gemuruh mengguncang langit, dan kekuatan penghancur langit dan bumi, membombardir penghalang langit berulang kali, dan itu tidak akan selesai sampai dimusnahkan. Penonton dari segala arah menelan ludah mereka secara diam-diam. Pertahanan surgawi, ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menahan gitu banyak pemboman oleh tentara kaisar? Hanya masalah waktu sebelum Anda diledakkan. Orang-orang tua itu membelai. Mereka janggut dan bergumam. Pertahanan yang mendominasi, pasti ada konsumsi yang sangat besar. Gitu batu sumber tidak didukung, pesona akan rusak. Jadi, pertunjukan besar akan datang berikutnya. Terlalu banyak mata orang yang bersinar, 50 juta orang pasti akan luar biasa melawan klan monster. Sialan, ras monster telah dikalahkan. Di Gunung Peri Pengadilan Surgawi, ada banyak kutukan. Menonton tumpukan batu asal yang dikonsumsi, itu menyakitkan banyak, itu semua adalah uang. Jangan mendorong lingkaran serangan lagi. Kata-kata Ye Chen menyebar ke seluruh Gunung Peri, simpan batu asal dan gunakan untuk melindungi pesona. Jangan khawatir, aku mengerti dengan baik. Biksu di surga tersenyum. Berapa lama batu sumber surga saat ini dapat mendukung dan melindungi penghalang? Ye Chen menoleh ke samping, dan menatap Xiong Er dengan matanya yang buta. Setidaknya 1 bulan. Xiong Er meluruskan kerahnya, ada juga aliran batu asal. Selama bisnis berlanjut, batu asal akan menjadi besar. Jangan khawatir tentang uang. Tentang perang gesekan, jangan kehilangan rantai. Pada saat-saat kritis, Tuan Xiong, aku masih sangat bisa diandalkan. Kamu tidak perlu khawatir.
Long Yi menggaruk telinganya. Tentara kaisar sangat kuat dan mengkonsumsi tidak lebih dari kita sedikit, kita bisa menangis untuk mereka seperti ini. Selain itu, satu senjata kaisar jauh dari mampu menembus pertahanan surga, dan setidaknya 3 senjata kaisar diperlukan untuk mengancam kita. Long Wu juga berbicara. Saya jelas tentang senjata kaisar. Ye Chen tersenyum, menoleh, dan melihat keluar gunung dengan mata redup. Para peternak dari Yao Zu masih membombardir, dan mereka semua melolong menghancurkan bumi. Bukannya mereka ditembak dengan darah ayam, tapi seperti ditembak dengan bubuk mesiu. Setiap kali dibombardir, dunia akan bergolak sekali. Yang disebut ruang telah runtuh, dan dunia telah berubah menjadi kekacauan. Aura dominan Yao Zu Hong bocor, dan para biksu dari seluruh dunia juga menatapnya dengan saksama. Ada gitu sedikit pelacur yang sangat berharap penghalang langit akan pecah, dan mereka ingin menonton kedua keluarga bertarung. Sejak saat itu, satu pihak bertahan dan pihak lainnya menyerang, dan langit runtuh. Lebih banyak penonton datang dari ribuan mil jauhnya, dari gurun timur dan barat, dan ada desisan dan kecapan lidah yang konstan, yang sebagian besar mengejutkan pertahanan surga, yang dapat menahan tentara kaisar, dan pesonanya sangat luar biasa. Mendominasi. Diam-diam, malam tiba, dan gemuruh berlanjut. Terlihat bahwa pengeboman senjata kekaisaran tidak sekeras sebelumnya, dan kekuatannya juga lebih lemah dari 1 poin. Melihat orang-orang Yao Zu, dari nenek moyang Yao Zu hingga prajurit Yao Zu, semuanya pucat dan aura mereka tampak tidak teratur. Seperti yang dikatakan Long Yi, senjata kekaisaran sangat kuat dan menghabiskan banyak uang, dan mereka tidak dapat mendukungnya. Sialan, dari mana pengadilan surgawi mendapatkan gitu banyak batu sumber untuk mendukung penghalang? Jenderal klan monster itu memarahi dengan marah, dan cahaya iblis di sekujur tubuhnya meredup. Aku lelah berkelahi, dan mereka tidak akan jauh lebih baik, dan mereka tidak akan bertahan lama. Dewa yang lain akan mencibir. Orang-orang Hui mengambil batu sumber dan terus menyerang. Kaisar Iblis mendengus dingin. Dengan latar belakang klan iblisku, tidak bisakah kamu mengalahkan istana surgawinya? Beberapa ganas, seperti iblis. Xiao Qiang yang tidak bisa dipukuli sampai mati berbicara tentang pengadilan surgawi Chu Agung. Para penonton menyatukan tangan mereka, dia bisa membawanya dengan sangat baik. Bahkan tentara kaisar tidak bisa diledakkan, dan bahkan klan iblis kelelahan sampai mati. Jika lelaki tua itu menghitung, orang-orang Yao Zu akan takut menangis. Di puncak gunung, Qi Yangzi dengan nyaman mencubit kumisnya. Setiap kota kuno besar di Xuanhuang memiliki properti dari pengadilan surgawi Chu besar, dan pasokan yang terus-menerus Yao Zu benar-benar tidak dapat dibandingkan. Wu Jizi tersenyum, kecuali jika kekayaan Tianting terputus. Meremehkan ketekunan dari Yao Zu. Di Tianting Xiansan, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, masih berdiri di atas api peri. Gitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara mendengus dari perutnya. Sebagai manusia, dia lebih rendah dari seorang biarawan dan harus makan. Apakah ada yang bisa dimakan? Beri aku sedikit. Aku lapar. Ye Chen terbatuk dan menatap Sang Guan Yu, di sampingnya. Ya, apakah kamu lapar? Omong kosong, cepatlah. Aku akan memberimu makanan jika kamu memanggilku Nona. Sang Guan Yu, terkikik. Ya, panggil aku Nona, aku akan memasak sesuatu yang enak untukmu. Tian Xiu dan Biu juga datang untuk mencemooh. Jangan membuat masalah, aku sangat lapar. Kalau gitu kami tidak peduli, kami tidak akan memberimu makanan jika kamu tidak menelepon. Jangan menakutiku, aku akan menemukan tempat untuk makan. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia mengaduk api peri. Langit sangat besar, ada gitu banyak orang. Mengapa saya tidak bisa memesan sesuatu untuk dimakan ketika saya pergi? Dia adalah guru suci. Namun, yang mengejutkannya, api abadi tidak bergerak sebagai tanggapan atas perintahnya, dan hanya melayang di sana. Benar-benar masuk akal. Semua gadis tertawa. Xian Huo juga memiliki kecerdasan, memisahkan sinar api, berubah menjadi tangan, dan memberi isyarat oke. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, kau akan membuatku malu.
Oh, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa pergi. Gadis-gadis itu menatap Ye Chen dengan mata besar. Panggil aku nonamu. Aku guru suci. Ye Chen menoleh ke sisi lain. Mengetahui bahwa Xiong Er ada di sana sisi. Gendut, beri aku sesuatu untuk dimakan. Ayo. Pria itu, Xiong Er, berlari. Gendut keluar dari sini. Semua gadis mengutuk dengan tangan di pinggul. Mata mereka ingin memakan orang. Uhaha. Ditatap dengan dingin, Xiong Er tertawa kering, dan dengan sadar memasukkan kembali makanan ke dalam tas penyimpanan, dan setelah selesai, pria itu berbalik dan lari. Aku sangat senang memiliki saudara sepertimu. Ye Chen mengelus janggut putihnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Haruskah aku menyebutnya? Sang Guan Yu, Er mengeluarkan buah spiritual, dan tidak lupa mengocoknya di depan hidung Ye Chen. Aku. Ye Chen berhenti berbicara ketika dia hampir berbicara, dan tiba-tiba menoleh keluar gunung, lalu menutup matanya. Melihat ini, gadis-gadis itu juga melihat keluar gunung, karena ekspresi Ye Chen tidak bercanda, seolah dia merasakan sesuatu. Arah barat laut. Ye Chen menutup matanya dan bergumam. Sebagai manusia, aku terkejut kamu bisa merasakan keberadaannya. Hong Chen Sui berjalan mendekat. Tapi dia, Ye Chen perlahan membuka matanya. Itu benar, itu Feng Xian. Hong Chen Sui berbisik, juga melihat ke barat laut di sudut kerumunan. Ada seorang pria berjubah hitam, menyeringai ke surga. Bukan Feng Xian. Dia menyelinap keluar dari Lingsan, menyelinap ke Zhongzhou, dan datang untuk menonton pertempuran. Maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Hong Chen Sui. Menghela nafas, dia menggunakan panggilan terbalik dan lolos dari pelacakan.